Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kalian beserta keluarga selalu sehat walafiat ya. Nah, Ustazah mau mengingatkan kembali nih, jangan lupa selalu tingkatkan ibadahnya, kemudian juga menjaga protokol kesehatan. Iya, apa saja protokol kesehatan itu? Dijaga jarak, mencuci tangan, kemudian memakai masker ya. Agar hari ini tambah semangat, kita melakukan yel-yel dan tepuk ya. Kita mulai tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, integritas, gotong royong, integritas, SDUMP, cerdas, berakhlak, unggul, ya. Kelas 6 SDUMP is the best. Yes. Allah Akbar. Ya, hari ini Ustazah akan melakukan presensi dulu ya. Kinta, Rima, Alia, Nita, Reva, dan Yumna. Ya. Sebelum kita mulai, kita membaca basmalah lebih dulu. Sebelum kita masuk ke materi, bismillah. Nah, kemarin itu kalian libur, ada satu tanggal merah ya, hari libur itu di tanggal 1 Juni. Siapa yang tahu kenapa kita bisa libur? Karena memperingati apa? Hari lahir Pancasila. Iya betul, hari lahirnya Pancasila. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama ya. Yuk kita mulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat makmur sentosa, tidak bangsaku. Ayo maju, ayo maju. Ya, terima kasih semangatnya. Ya, mari kita jadikan Pancasila menjadi pedoman hidup kita ya dalam berbangsa dan bernegara. Ada tumbuhan ya. Apa ini? Padi. Tanaman apa? Iya, ada tanaman padi. Apa manfaatnya? Sebagai bahan pangan, sumber makanan pokok. Iya betul, sebagai sumber makanan pokok, sebagai bahan pangan, ya bagus sekali. Ustazah juga punya lagi nih. Nah, ada apa ini? Kamboja. Bunga kamboja. Nah, kira-kira bagaimana ya bunga ini atau tanaman ini berkembang biak gitu ya? Bagaimana? Dengan cara apa ya? Generatif. Cara apa saja? Kalau vegetatif, terus apa lagi? Generatif. Iya, generatif. Nah, nanti kita cari tahu perkembangbiakan tumbuhan, kemudian juga tentang tanaman yang lain ya. Ya, kemudian ada juga tanaman yang menjadi ciri khas dari suatu negara ini. Seperti bunga ini menjadi ciri khas suatu negara. Buku pelajaran sudah disiapkan? Sudah, ya. Alat tulisnya sudah. Kemudian untuk on class, jangan lupa ya, on class-nya dilihat karena bahan ajar Ustazah sudah masukkan ke situ ya. Kemudian nanti kalian bisa download. Kemudian lagi ada
ya, nanti sudah ada di situ juga untuk penilaian dan evaluasi ya. Ya, mari kita lihat PowerPoint berikut. Ya, tema 1 selamatkan makhluk hidup, subtema 1 tumbuhan sahabatku, pembelajaran ke-1 ya. Nah, untuk kompetensi dasar ya, yang kompetensi dasar yang diharapkan nanti kalian bisa mencapainya, itu kalian bisa, ini untuk Mopel IPS, kalian bisa mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya. Kemudian 4.1 menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis, kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Kemudian untuk IPA ini nanti kalian bisa membandingkan cara memperkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Kemudian juga bisa menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Nah, untuk bahasa Indonesia nanti diharapkan bisa menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Kemudian juga bisa menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperbuat oleh ahli. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, ya, tujuan pembelajarannya kalian nanti diharapkan bisa membuat diagram yang berisi ide pokok, ya. Jadi nanti ada diagram pen, itu nanti kalian tulis di dalamnya tentang ide pokok. Kemudian yang kedua, kalian dapat mengembangkan tulisan ide pokok sesuai dengan bahasamu sendiri, gitu ya. Ya, masing-masing kan biasanya berbeda-beda. Nah, ini sesuai dengan bahasamu sendiri. Yang ketiga, untuk tujuan pembelajarannya, kalian mampu menentukan kehidupan sosial budaya dari negara di ASEAN berkaitan dengan kondisi geografisnya dengan benar. Kemudian kalian juga mampu menulis laporan tentang perbedaan sosial budaya dari dua negara berkaitan dengan kondisi geografisnya dengan benar. Kemudian nanti ada ini semua nanti ada dalam video pembelajaran. Nah, setelah itu kalian juga dapat menentukan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan dengan benar. Kemudian juga nanti ada tabel dan kalian mampu melengkapi tabel perkembangbiakan generatif serta manfaatnya dengan benar ya. Nah, di sini nih yang kita pelajari di sini itu adalah tanaman jagung ya. Bagaimana jagung berkembang biak? Ini ada bacaan. Coba dibaca, Bafa. Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai tempat juga di Indonesia. Contohnya penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil kebutuhan yang sangat diperlukan oleh tubuh. Ya, ini ada gambarnya ya, gambar bunga jagung dan buahnya. Ini tadi teks laporan ya, iya teks laporan. Nah, kemudian untuk ide pokoknya itu di mana ya? Nah, ide pokok itu adalah ide atau gagasan yang dapat menjadi pokok dari pengembangan paragraf ya. Biasanya ide pokok itu terdapat di mana? Kalau dalam satu paragraf itu Di awal atau di akhir? Iya, betul, di awal atau di akhir. Ya, betul sekali ya. Nah, selanjutnya seperti ini ya, yang Ustazah bawa tadi bunga. Ini ada bunga Kamboja. kelihatan di layar? Kelihatan ya. Nah, bunga ini kalau kita buka bagian dalamnya ini akan ada di sini ada
ada penampangnya itu kecil sekali ya di dalam sini. Nah, kalau untuk yang ini namanya apa ini? Mahkota. Lapak, Bu. Oh iya, Bu. Iya, ini mahkota. Kemudian di dalamnya ada lagi ya, di dalamnya ini ada yang namanya putik. Ya, putik itu yang di atas. Kemudian ada tangkai putik ini tapi kecil sekali di sini. Kalau untuk bunga Kamboja kecil di dalamnya, kalau untuk bunga sepatu itu kelihatan jelas ya. Dan juga di dalamnya juga ada bakal biji di sini nih. Di sini ya. Nah, perkembangbiakan generatif itu maksudnya adalah ada penyerbukan. Nah, ada penyerbukan, kemudian di situ nanti terjadi pembuahan. Nah, penyerbukan itu apa? Penyerbukan itu melekatnya atau jantungnya serbuk sari ke kepala putih ya. Kemudian setelah penyerbukan, maka serbuk sarinya itu tumbuh menjadi bulu serbuk sari, kemudian lanjut masuk ke dalam bakal biji. Nih, masuk ke dalam bakal biji di sini. Masuk ke dalam bakal biji di sini. Ini nanti ada bahan ya. Nah, pembuahan itu adalah peleburan antara serbuk sari ya, serbuk sari dengan kepala putih. Kalau serbuk sari itu adalah sel kelamin apa ya, Mas Bapak? Jantan. Jantan, iya. Kalau untuk putih sel kelamin betina. Nah, nanti kalau sudah ada pembuahan, maka di dalam sini nanti menjadi zigot, kemudian setelah zigot nanti menjadi lembaga, kemudian menjadi bakal biji, menjadi biji, setelah itu menjadi buah ya. Nah, kalau sudah menjadi buah, jadi buah yang sempurna. Di dalam buah nanti ada biji lagi gitu. Nah, biji itu adalah calon tumbuhan baru, nanti ditanam bisa muncul tanaman yang baru lagi gitu ya. Nah, ya, bunga-bunga itu banyak sekali ya, seperti ini yang Ustazah bawa tadi. Ini adalah bunga yang menjadi bunga negara di Kamboja ya, Kamboja dan Laos. Bunga-bunga ini banyak sekali ditemukan. Kalau di Indonesia banyak ditemukan di mana? Di pulau apa? Bali. Iya, di Pulau Bali. Kemudian ada lagi bunga yang di negara ASEAN itu juga ada. Di Malaysia ada, di Indonesia juga ada. Seperti contohnya bunga ini kembang sepatu. Ya, kembang sepatu itu juga disebut sebagai bunga raya. Kalau di Malaysia, bunga ini dijadikan sebagai bunga nasional. Kalau negara-negara ASEAN itu ada berapa ya jumlahnya? Ada 10 ya? Ada 10, betul. Ada Brunei Darussalam. Coba dibaca. Brunei Darussalam, Kampung Ayer, desa terapung yang pada tahun 1400 menjadi pusat pemerintahan. Banyak dipengaruhi ajaran Islam, tidak menunjukkan dengan jari telunjuk, tidak berjabat tangan lawan jenis, dan melepas sepatu saat masuk rumah orang lain. Iya, betul. Nah, selanjutnya kalian masuk ke LMS ya. Di situ ada forum diskusi. Nah, ada forum diskusi, nanti bisa diskusi di situ. Yang untuk didiskusikan ya, topiknya itu makhluk hidup mengalami perkembangbiakan. Tumbuhan dan hewan tentunya juga mengalami perkembangbiakan. Coba kalian amati di sekelilingmu, bagaimana cara tumbuhan itu berkembang biak ya. Nah, diskusikan dengan teman-temanmu di forum diskusi ini. Nanti silahkan dikerjakan ya. Nah, kalau sudah selesai bisa dikirim foto lalu diupload ya di online.
sebelum kita tutup, mari kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillah Rabbil alamin. Terima kasih Ustazah, mohon maaf kalau ada yang kurang pas. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.